Ketika dia meminta Gunawan memeriksa 2 tahun kepergiannya, tidak ada yang muncul. Tidak ada satu detail atau bukti pun yang tertinggal. Dia seperti menghilang dari muka bumi, tidak pernah ditemukan. Kamu sudah tahu jawabannya. Dia melihat keluar jendela dan menatap langit sore yang dipenuhi awan halus. Dia menatap posisi defensifnya saat dia menghindari tatapannya dengan menghadap ke jendela. Sejak dia menemukannya mabuk dan rentan tadi malam, dia melihatnya dalam cahaya yang jauh lebih baik. Alih-alih wanita percaya diri dan berani yang biasa dia lihat, dia melihat sesuatu yang jauh lebih banyak. Seorang wanita yang menyembunyikan rasa sakitnya di balik senyum mempesona dan wajah yang kuat. Dindingnya terlihat kokoh dan tinggi, tapi ada retakan yang terisi dengan sembarangan. Di balik senyuman itu ada seorang gadis yang berduka karena kehilangan dan patah hatinya. Aku tahu lebih banyak daripada apa yang sudah diketahui orang lain tentangmu. Dia menunggu perubahan emosi. Dia menunggu ledakannya bahwa dia telah menggali latar belakangnya tanpa izinnya. Jam terus berdetak di dinding, detik berlalu, dan dia tetap diam. Dia pikir dia tidak akan mengatakan apa-apa tanpa dipicu, jadi dia memikirkan pertanyaan yang mendesak. Ceritakan padaku apa yang terjadi dalam 2 tahun kepergianmu. Livia Rahman menoleh padanya, satu tangan meraih sikunya yang lain, saat dia menatapnya. Dia serasa menjadi dijaga dengan dinding betonnya menjadi logam padat. Matanya, yang pernah menjadi buku terbuka untuknya, menjadi dingin dan emosinya tiba-tiba tersembunyi di balik topeng. Dengan kecepatannya untuk melakukannya, dia tahu itu adalah langkah yang telah dia kuasai selama bertahun-tahun. Saat menyebutkan masa lalunya, Farontan memperhatikan betapa kakunya dia. Dia tahu 2 tahun adalah masalah yang sangat pribadi, tetapi rasa ingin tahu menguasainya. 2 tahun lalu, ketika dia baru berusia 21 tahun, dia terkenal karena temperamennya yang buruk dan kesabarannya yang tipis. Dia pernah menjadi Nyonya Brahmantio masa depan, dengan lidah setajam pisau, mata menakutkan seperti pemangsa, dan kata-kata yang tampak seperti hukum. Dia dulu adalah Ratu Sosialita. Dia tidak perlu menggunakan kekerasan, kata-katanya sudah cukup untuk menjatuhkan seseorang. Dia telah mendapatkan daftar musuh yang tak ada habisnya yang telah menunggu kejatuhannya dengan penuh semangat. Baginya, semua orang adalah pion sekali pakai di papan caturnya yang kejam. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Begitulah, sampai Tio Brahmantio mengubah pemangsa menjadi mangsa, dan menyatakan dia tidak berdaya. Segera, semua orang termasuk keluarganya berbalik melawannya. Menghancurkan setiap bagian dari dirinya sampai dia hanya menjadi wanita yang rapuh dan kesepian. Farontan merasa semakin tertarik setiap kali dia memandangnya. Apa penebusannya atas dosa-dosa mengerikan yang telah dia lakukan? Pengaruh apa yang begitu kuat dan cukup kuat untuk mengubah seorang wanita yang kuat menjadi seperti sekarang ini? Versi mana dari dirinya yang merupakan Livia Rahman yang asli? Didorong ke sudut oleh orang tuanya, diabaikan oleh adik perempuannya, tidak dicintai oleh siapapun, dan diajarkan untuk tidak berperasaan. Farontan menyadari dari mana temperamen buruknya berasal. Dia hanyalah seorang anak putus asa yang mencari cinta dan perhatian. Dia adalah anak yang sama yang dengan penuh semangat menuangkan teh untuknya dan mengikutinya berkeliling sampai dia menerimanya dengan tenang. Bahkan sekarang, saat dia berdiri terpaku di tempatnya dengan pandangan jauh di matanya, dia masih gadis kecil yang mencari perlindungan dan kenyamanan dalam diri seseorang. Hatinya terlalu terluka untuk menerima gagasan itu, tetapi dia tahu lebih baik daripada orang lain. Dia hanya ingin seseorang mencintainya tanpa batasan atau menginginkan sesuatu sebagai balasannya. Seseorang yang mencintainya apa adanya dan semua yang dia bawa, kemampuannya yang luar biasa, caranya yang kejam, dan masa lalunya yang mengerikan.
Saya meninggalkan kota untuk menjadi orang yang lebih baik. Dia berkata setelah beberapa saat. Tanpa menunggu jawaban atau reaksinya, dia membalikkan punggungnya dan berjalan ke dapur untuk membersihkan piring dari pagi ini. Karena posisinya di sofa, Farontan bisa melihat pemandangan sempurna dari Livia Rahman yang mencuci piring. Dia terkejut melihat dia secara pribadi membersihkan piring alih-alih menempatkannya ke mesin pencuci piring. Dia tahu dia punya satu. Setiap apartemen modern memilikinya. Jadi mengapa dia tidak menggunakan miliknya? Selain itu, dia tampaknya tidak terganggu oleh kenyataan bahwa tangannya mungkin menjadi kasar karena melakukan begitu banyak pekerjaan. Dia menyadari bahwa laporan yang dia miliki tentang Livia Rahman juga menyebutkan bahwa tidak ada pelayan atau layanan kebersihan yang melewati pintu apartemennya sejak dia kembali. Melihatnya sekarang, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali kata-katanya. Apakah dia menghilang selama 2 tahun hanya untuk menjadi orang yang lebih baik? Apakah dia pikir dia bodoh dan bodoh? Dia jelas menyembunyikan sesuatu, tetapi dia tidak punya alasan untuk menekannya. Di matanya, hubungan mereka hanya pada tahap awal. Baginya, dia tidak lebih dari seorang kenalan sederhana, dan seorang teman jika dia dalam suasana hati yang baik. Memikirkan dia hanya melihatnya sebagai teman ramah yang tidak memiliki hak istimewa untuk melampaui pelukan sederhana, auranya menjadi dingin. Suasana hatinya memburuk dan udara di sekitarnya tiba-tiba meniru kutub utara di Arktik. Dia tidak ingin hanya menjadi temannya. Dia menginginkan lebih dari itu. Ketika dia mengetahui bahwa Livia Rahman telah bertunangan, dia cukup putus asa dan mencoba untuk melupakannya. Tetapi tampaknya alam semesta memiliki rencana lain, dan mereka sekarang kembali ke jalurnya. Mengetukkan jarinya ke sandaran tangan di sampingnya, satu jari pada satu waktu, dia memikirkan sebuah rencana untuk memenangkan hatinya. Kali ini, dia akan berakhir di pelukannya dan dia tidak akan pernah melepaskannya. Livia Rahman bisa merasakan tatapannya sesekali ketika dia mencuci piring. Dia tahu apa yang mereka sarankan. Chemistry di antara mereka sulit untuk diabaikan, terutama ketika dia selalu memandangnya dengan tatapan paling hangat dan memuja. Dia tidak menyadari memanjakan tanpa henti, tapi dia takut ide cinta. Pertama kali dia memutuskan untuk memberikan hatinya kepada seorang pria, pria itu mengembalikannya kepada dia yang hancur dan terinjak-injak menjadi debu halus. Tersesat dalam lamunannya, dia tidak menyadari Farontan telah bangun dari sofa untuk berjalan ke arahnya. Dia menegang ketika dia merasakan tangan hangatnya di punggung bawahnya. Dia berdiri sangat dekat dengannya, ke titik di mana dia mencium aroma memabukkan. Anehnya, gel mandi yang sudah dikenalnya mengeluarkan aroma menenangkan dari jeruk keprok yang baru saja dikupas, bercampur dengan aroma laut yang menyegarkan yang sudah biasa dia rasakan. Dia menelan ludah, mencoba yang terbaik untuk fokus pada tugas yang ada, terlepas dari kenyataan bahwa otaknya mulai kacau oleh aroma pria itu dan tangan hangat di punggungnya. "Apa yang kamu lakukan setelah itu?" Dia bertanya padanya, dengan sengaja memulai kontak fisik dan bersandar lebih dekat padanya. Dia senang bahwa dia tidak berusaha untuk menepis tangannya atau menjauhkan diri dari sentuhannya. Mereka benar-benar telah berkembang lebih dari yang dia kira. "Aku belum yakin," dia menjawabnya sambil terus menyekap piring hingga kering, mengabaikan tatapan intensnya dan tangan di punggung bawahnya. Dia menikmati sentuhannya yang menenangkan. Kalau begitu pergilah ke suatu tempat bersamaku." Dia tersenyum pada jadwal kosongnya. "Pergi ke suatu tempat? Di mana?" Dia penasaran bertanya padanya, tidak pernah mengangkat kepalanya untuk melakukan kontak mata. Untuk alasan yang aneh, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menatapnya. Dia merasa seperti kembali ke masa remajanya dan terlalu malu untuk melihat naksirnya.
Apakah kamu punya tempat dalam pikiran? Dia memintanya, bersedia membawanya sejauh ujung bumi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.